kembali dalam program Momentum 10 bersama saya Nur Sailam. Tamu kita hari ini adalah Profesor Dr. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ke depan kita akan berbincang mengenai acara pemakzulan. Bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan pemakzulan? Pemakzulan itu ya di dalam konstitusi istilah di dalam konstitusi. Tetapi substansi dari pengertian itu ada di dalam konstitusi kita, yaitu memberhentikan presiden dan atau wakil presiden di dalam masa jabatannya karena telah melakukan pelanggaran tertentu yang disebutkan di dalam undang-undang. Jadi keliru orang mengatakan bahwa di Undang-Undang Dasar kita itu tidak ada pemakzulan. Ada, cuma tidak ada kata pemakzulan. Tapi maksud atau substansi dari istilah pemakzulan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar kita, diatur di dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Kalau boleh tahu Pak, proses seperti apa Pak? Jadi begini, dulu pada masalah kalau kita memberhentikan presiden itu kan tidak pakai, pokoknya kalau politik mengatakan seorang presiden harus berhenti, ya berhenti. Bung Karno jatuh karena politik. Pak Harto juga ya bisa dengan itu mundur. Gus Dur juga begitu tanpa hukum. Nah, berdasar pengalaman itu lalu kita mengatur prosedur pemakzulan presiden berdasar politik dan hukum. Nah, di situ untuk menjatuhkan seorang presiden itu syaratnya bisa kalau terjadi 5 hal. Ya, saya disebutkan 5 hal. 1, presiden terlibat korupsi. Korupsi itu bukan hanya korupsi sendiri, membuat kebijakan yang mengerjakan orang lain korupsi itu artinya terlibat korupsi, itu bisa ya. Yang kedua, terlibat penyuapan, sama, tidak harus menerima suap sendiri tapi orang lain menerima suap atas kebijakan dia. Yang ketiga, pengkhianatan terhadap negara. Yang keempat, tindak pidana besar. Yang kelima, perbuatan tercela. Lalu ditambah satu lagi, presiden atau wakil presiden tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Misalnya dia memenuhi kewarganegaraan, dia misalnya sakit permanen secara kejiwaan, misalnya jasmani rohaninya tidak ada. Nah, itu bisa dimasukkan di tempat. Cuma syarat itu harus disertai dengan prosedur. Prosedurnya apa? Prosedur itu harus didahului dengan pendapat DPR. Pendapat DPR bahwa itu sudah terjadi pada presiden, dan pendapat DPR itu harus diputuskan di dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 anggota dan minimal 2/3 dari yang hadir itu harus setuju atas sikap itu. Nah, itu selesai politiknya. Kalau DPR mengatakan itu impeachment, itu namanya pendakwaan, udah selesai bahwa presiden misalnya telah terlibat penyuapan. DPR 2/3 dari 2/3 yang hadir berpendapat seperti itu, presiden harus berhenti. Nah, politik selesai, bawa dulu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memberi penilaian hukum. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi menyatakan secara hukum benar tuh pendapat DPR bahwa presiden terlibat salah satu dari 5 hal atau terjadi sesuatu yang menyebabkan dia tidak memenuhi syarat lagi, maka itu Mahkamah Konstitusi kembalikan lagi ke DPR. Nah, DPR nanti bawa ke MPR untuk proses pemakzulan ini. Ya. Nah, MPR boleh memakzulkan, boleh tidak. Gitu. Meskipun misalnya Mahkamah Konstitusi sudah bilang, oh iya itu terjadi korupsi. Nah, itu tergantung MPR, nanti politik lagi yang memutuskan. Dan itu memang konsekuensi dari ketentuan konstitusi yang seperti itu dan dari sebuah proses demokrasi yang kita ada. Jadi memang MK itu dalam prosesnya menunggu usulan dari legislatif. Iya, MK itu sifatnya pasif. Oleh sebab itu kita hanya standby. Saya selalu mengatakan MK tidak boleh mengatakan harus ada atau tidak boleh ada pemakzulan itu. MK menunggu, begitu masuk diproses harus diterima. Nah, itu yang selalu saya katakan kepada masyarakat ketika orang bertanya bagaimana MK mau memakzulkan presiden apa tidak. Saya bilang MK tidak dalam posisi itu. MK dalam posisi standby untuk menilai hukumnya kalau terjadi proses itu di DPR. Bapak kan selain
ketua MK juga pakar hukum tata negara. Sebenarnya itu kalau dilihat dari historinya, dia sudah punya pengalaman nggak? Sudah cukup nggak? Kenapa konstitusi menganut ada yang namanya impeachment? Ya karena itu tadi saya katakan di masa lalu kita hanya menjatuhkan presiden itu berdasarkan penilaian politik. Bung Karno itu tidak pernah dilihat kesalahan hukumnya. Gus Dur juga, Pak Harto juga, ya kan tidak pernah ada pengadilan. Sehingga secara hukum tidak jelas juga apakah mereka itu. Nah sekarang kita itu lalu mengatur kalau gitu kita sebelum presiden jatuh itu beri penilaian hukum. Nah itu latar belakangnya. Sehingga ke depan proses politik itu tidak boleh berjalan sendiri, harus diimbangi oleh ya, sehingga saya selalu mengatakan itu secara akademis ya, demokrasi itu harus diimbangi oleh demokrasi. Demokrasi itu keputusan politik, demokrasi itu keputusan itu harus berjalan bersama. Tidak boleh demokrasinya sendiri itu bisa liar ya, bisa asal siapa yang menang dia yang menentukan. Sekarang dia menang, belum tentu dia boleh menentukan kalau hukum menyatakan itu salah. Nah itu latar belakang. Proses pemakzulan atau impeachment itu kan proses sangat lama Pak. Iya. Bisa disebutkan contohnya Pak, di negara mana yang sudah misalnya ada presidennya yang dia jatuh karena impeachment? Sebagai studi Beda-beda ya. Jadi di Indonesia memang dibuat lama, tetapi saya baru pulang dari Afrika itu pemerintah yang menang pemilu dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di Turki juga, di Thailand juga ada yang begitu cepat. Ya. Tetapi kita berhati-hati karena presiden dipilih oleh rakyat, lalu ya kita harus melalui prosedur-prosedur yang ketat juga agar presiden tidak mudah dijatuhkan. Tapi ya itu tadi selalu saya katakan meskipun tidak mudah dijatuhkan, kalau memang nyata-nyata terjadi kesalahan itu akan mudah dijatuhkan kalau nyata-nyata terjadi kesalahan, karena biasanya begitu orang yang begitu kuat tetapi salah itu juga mudah. Waktu zaman Pak Harto bukan sulit ya dijatuhkan. 1.000 orang anggota MPR mendukung 100% pada bulan Maret tahun 1998. Tetapi yang bulan Mei yang 1.000 orang tadi mendukung semua menentang, ya kan? Jadi tidak bisa dimatematikkan. Kalau terjadi kesalahan di mana rakyat sudah tidak tahan, itu akan mengubah. Iya, rakyat akan menentukan dan kita sudah membuat prosedur yang ketat sehingga kalau benar-benar salah harus sudah jatuh. Tapi kalau misalnya karena konspirasi politik tidak bisa jatuh juga, ya rakyat nanti akan bekerja seperti yang sudah tidak pernah ada kekuatan rakyat itu bisa diberikan kalau orang mau orang salah bahkan orang yang tidak Pak, satu lagi kali Pak, terkait dengan berita acara MK mengenai pemomongan hukum acara ya. Dengan momen yang tepatnya Pak ada nuansa politik. Tidak ada, justru karena kita mau menghindari nuansa politik. Ketika orang sudah mulai bicara tentang pemakzulan gitu, padahal ini masih jauh sekali, MK segera buat aturannya. Karena begini, kalau MK sesudah ada proses pemakzulan lalu MK buat aturan itu politis. Mungkin nanti akan memihak DPR atau memihak presiden. Kalau sekarang kan tidak ada, itu kan baru spekulasi orang. Jadi kita segera buat, iya sedia payung sebelum hujan sehingga nanti kalau terjadi aturan itu sudah benar-benar siap dari jauh dan netral terhadap proses politik yang sedang terjadi. Oke, baik Pak, terima kasih. Pemirsa Sugeng Government berikut. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita. Salam Sugeng School of Government.